Ya. Umat Yahudi menolak istilah perjanjian lama ya sebagai penamaan terhadap kitab sucinya. Ditolak mentah-mentah oleh Yahudi. Mereka mengatakan kitab suci kami tetap berlaku sepanjang masa. Dan mereka mengatakan justru kitab sucinya orang Kristen, yaitu perjanjian baru, itu adalah kitab yang sesat dan menyesatkan. Ya, itu Yahudi. Nah, orang Yahudi biasanya menyebut istilah untuk kitab sucinya adalah Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Taurat, Nebiim, Ketubim. Tulisannya Ketubim, bacanya Ketubim. Kalau im itu jamak. Tapi ingat, kalau mereka menyebut Elohim dari kata Eloah, artinya Tuhan, atau mereka sebenarnya tidak mau nyebutnya Tuhan, tapi istilahnya ya Allah itu. Elohim itu bukan berarti pengertian Allah jamak. Tapi itu kalau istilah bahasa Arab adalah jamak takdim. Di Al-Quran sering seperti inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu di situ memang itu jamak takdim, bukan berarti Allah itu banyak. Tapi pengertiannya kami, yaitu Allah yang Maha Agung. Jadi itu tidak hanya pada bahasa Arab, bahasa Ibrani itu ya ada. Ini memang jamak. Jamak beneran, tapi kalau Elohim, ya Elohim, asalnya dari kata Eloah. Ya, nanti kita bisa mengetahui itu kalau sudah belajar bahasa Ibrani. Ya, itu berarti bukan Allah itu banyak, tidak. Bahwa Allah yang Maha Agung. Istilah Ibrani itu ada itu. Kalau bahasa Arab biasanya kan sering ayat itu ya seperti inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kata inna artinya ya itu jamak takdimnya itu. Nah, bukan berarti Allah banyak atau Allah malaikat, kan itu kan. Biasanya kan banyak penafsiran begitu. Coba nanti dicek ulang. Jadi itu tidak hanya berlaku di bahasa Arab gramatika itu, tapi juga di bahasa Ibrani yang serumpun dengan bahasa Arab juga ada model itu ya. Jadi ini kalau im itu berarti jamak. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas kitab Taurat dulu. Karena kitab Taurat juga diberitakan oleh Allah kepada kita. Kan begitu ya? Nah, sekarang ini kita mencoba untuk memahami Taurat yang sekarang disucikan oleh orang Yahudi dan Kristen. Nah, Sefer HaTorah atau ya kitab Taurat terdiri dari 5 kitab atau 5 jilid. Kitab Taurat itu. Yang pertama kitab Kejadian, yang kedua kitab Keluaran, yang ketiga kitab Imamat, yang keempat kitab Bilangan, dan kelima kitab Ulangan. Saya mengingatkan tadi tidak boleh mengganti. Saya kan ganti. Imamat tadi kami kirim semua, tapi ini kalau Pak jadi. Nggak usah foto, kami kirim semua tadi. Jangan sibuk dengan foto, sibuk dengan ini itu. Nggak usah difoto. Eman nanti bebani HP. Ya, image-nya. Ini nanti insya Allah dikasihkan kok. Ini sudah PDF. Ya. Lebih lengkapnya
Memang di buku ini materinya lebih lengkapnya. Lengkap tapi ini singkat. Yang lengkapnya memang sekitar 750 halaman. Tapi itu nanti dikasihkan pada level 2. Ini kan masih level pertama. Ya. Lanjut. Slide ini nanti dikasihkan. Nah, Nebi'im, ya orang itu menyebutnya Nebi'im, terdiri dari nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Ratapan Yeremia, kitab baru Yehezkiel dan Daniel. Nabi kecil itu Hosea, Yul, Amos dan lain-lain. Sering kita menyebut, kita panjatkan, nah, kita mohonkan atau sholawat serta salam kepada Nabi besar kita. Ada enggak? Banyak ya? Kira-kira ada enggak hadis atau di riwayat-riwayat sahabat menyebut Nabi besar? Enggak ada. Terus kita dapat dari mana? Hah? Pernah saya tanyakan juga Iya. bahwa Nabi Muhammad SAW itu tugasnya yang besar katanya gitu. Sementara yang lain itu mungkin yang menganggap lebih kecil. Lebih kecil. Karena Nabi itu kan ditugaskan untuk seluruh alam. Iya. Lalu bagaimana kita membaca bagian terakhir surat Al-Baqarah itu? La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Bagaimana? La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Lah, terus bagaimana dengan ayat itu? Ada yang bilang juga seperti Ustaz Usmani bilang kan, kenapa disebut Nabi besar itu. Tapi ini tahu di Mesir kan. Kenapa? Yang dengar di Mesir gitu kan. Iya. Kenapa disebut Nabi besar itu? Benar. Di antara nabi-nabi itu dikucurkan dari 5 ulul azmi gitu kan. Iya. Dan salah satu ulul azmi tadi seperti kata beliau yang paling besar amanahnya gitu. Iya, memang betul. Ulul azmi kan. Alasannya gitu. Alasannya ya. Alasan. Tidak ada dalil yang spesifik untuk Nabi Muhammad itu lebih besar, cuma alasan. Nah, iya. Jadi memang istilah-istilah itu sudah lama ada. Ya. Nah, ini seperti Nabi Musa itu dianggap oleh orang Yahudi nabi besar. Nabi Sulaiman. Ya, nabi kecil itu yang itu. Dan memang itu kita tidak salah menyebut istilah nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita perlu ingat bagaimana terjadi jalinan sejarah. Itu ya, jalinan sejarah. Dan ini memang asalnya juga ada sama. Apalagi sebagai bangsa serumpun antara Arab dan Bani Israel itu. Dan nabinya saling keterkaitan. Ya, lanjut. Itu. Ya. Nah, ini. Iya. Makasih. Bisa paham ini ya? Jadi orang Yahudi membuat ya pengelompokan biar lebih mudah untuk memahami. Ya. Biar lebih mudah untuk paham. Nah, ini kitab-kitab hikmah, Ketubim, ya, kitab-kitab hikmah, ya. Jadi perjanjian lama dibagi menjadi berapa tadi? 5. Loh, nggak hafal ya. Sudah, konsentrasikan pikiran. Makanya saya pelan-pelan. Apalagi ada yang tua. Saya juga tua loh ya, sudah ada rambut putih tapi nggak banyak. Saya ulangi, sebenarnya harus pelan-pelan ini. Terus.
Coba lagi ya. Ini dulu harus konsentrasi ya. Nah, ternyata saya tes, ternyata langsung lupa semua. Konsentrasi ya. Jadi menurut orang Kristen, menyebut kitab suci Yahudi yang juga kemudian diambil oleh Kristen sebagai bagian dari kitab sucinya. Mereka, kalau orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, tapi orang Yahudi menolak istilah perjanjian lama itu bagi kitab sucinya. Sebab bagi Yahudi sampai sekarang ya, hukum-hukum yang ada dalam kitab suci mereka yang kemudian dibajak oleh Kristen itu tetap diberlakukan. Ya, tetap diberlakukan. Nah, mereka menyebutnya Tanakh, singkatan dari Taurat, Nebiim, dan Ketubim. Nah, kitab Taurat terdiri dari 5 kitab. Biasa kita nyebutnya surat ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Udah paham ya? Nah, kitab nabi-nabi itu ada nabi besar dan nabi kecil. Ketubim artinya tulisan atau catatan, yakni kitab-kitab hikmah. Ini. Nah, inilah ya. Ada kitab Taurat. Ada 5 kitab ini yang kasih saya tanda merah ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Terus ada kitab nabi besar dan nabi kecil, kemudian kitab-kitab hikmah. Nah, ini jumlahnya berapa? 39. Ini perjanjian lama yang dianggap konun sah ya, oleh Katolik, oleh Protestan. Ya. Perjanjian lama yang dianggap sah oleh Protestan. Lalu bagaimana dengan Katolik? Tadi jumlahnya berapa? Nah, di Katolik ada tambahannya ini, ada Tobit, Yudit, Makabe 1, Makabe 2, Kebijakan Salomo, Yesus bin Sirach, dan Baruch. Ditambah 7, jadi ada 46. Yang perjanjian lama milik Katolik. Berarti bedanya ada berapa? Ada lebih banyak mana? Katolik. Terus kemudian biasanya kita bertanya kepada orang Kristen. Ya, karena kita masih awam tentang perbedaan Katolik dan Protestan. Kita bertanya kepada mereka, Pak Pendeta, Pak Pastor, apa bedanya Protestan dan Katolik? Biasanya jawabannya apa? Sama dengan NU dan Muhammadiyah, kan gitu toh? Nah, saya pernah dikatain begitu, ya saya bantah. Saya bantah. Waktu itu ada, mohon maaf, karyawan Lion Air itu dihamili laki-laki Kristen. Ketepatan wanita ini suku Bugis. Bapaknya ngotot tidak boleh menikah dengan orang Kristen. Harus masuk Islam dulu. Yang keluarga laki-laki mengatakan, saya mau menikahkan anak saya dengan putri bapak asalkan dia masuk Kristen. Kalau nggak masuk Kristen Protestan, ya harus Katolik. Nah, dia membawa PM, polisi militer, keluarganya. Saya datang juga di situ. Saya katakan, apa bedanya Katolik dan Protestan? Padahal di tas saya ada bukunya Katolik.
Oh sama saja Pak. Sama seperti NU dan Muhammadiyah. Kita harus paham. Saya bantah, nggak bisa. Kalau Katolik dan Protestan, jumlah kitab sucinya saja sudah berbeda. Ya kan? Tadi berbeda kan? Baru tahu ya? Ya, makanya harus serius, tapi harus santai, pikiran terbuka, tidak ngantuk juga. Ya. Berbeda jumlah kitab sucinya. Dia ngotot enggak sama. Saya tunjukkan, loh saya punya bukunya Katolik, terdiam orang-orangnya. Nah, lah kalau NU dan Muhammadiyah itu hanya perbedaan memahami ya dalil dan argumen. Contohnya sama-sama memakai dalil ya satu ayat ini muncul perbedaan pendapat. Argumennya ya ayat itu. Contohnya tentang cara mengusap kepala saat wudhu. Surat apa itu? Surat ayat. Nah, titik perbedaan memahaminya itu dari kata apa? Wamsahu biru'usikum. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam satunya Hanafi, baknya itu bak apa? Litab'id, yang menunjukkan bahwa bak itu adalah sebagian, artinya kalau mengusap kepala cukup sebagian kepala. Kalau Imam Hanafi 1/4 bagian dari kepala. Kalau Imam Syafi'i cukup gini aja, enggak apa-apa. Ya di kitab Al-Umnya itu. Kan begitu kan? Ya. Kalau Imam Maliki sama Hambali, bak lawannya bak litab'id atau bak ba'diyah apa? Liziyadah atau bak zaidah. Apa? Apa pengertian bak zaidah atau ba'diyah itu? Yang dari pesantren. Mana? Artinya bak zaidah atau bak liziyadah adalah bak yang menunjukkan keseluruhan. Baknya itu bak tambahan. Ya zaidah. Tambahan, jadi mengusap kepala itu seluruhnya. Nah, itu ya seluruhnya. Padahal ayat yang dipakai dalil sama. Paham ya itu ya? Beda dengan itu. Ya, nanti sebagai dai ya mubaligh harus bisa menunjukkan mengapa di lingkungan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengusap kepala sebagian, karena memahami bak pada biru usikum, ada yang memahaminya bak litab'id, ada bak liziyadah atau bak ba'diyah dengan bak zaidah. Kan gitu kan? Nah, terus yang memahami bahwa bak pada surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 6. Karena melanjutkan, kalau memang itu bak litab'id, lalu kemudian di ayat berikutnya ketika tentang tayamum, wamsahu biwujuhikum. Kalau bak litab'id berarti mengusap kepala saat tayamum hanya sebagian begini atau begini. Ya, itu kalau makanya di situ kita harus menjelaskan sebagai dai loh ya. Perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di masyarakat kita harus menguasai. Jangan kalah dengan Kristen Snugurgrunya loh ya. Ya, dia orang kafir, apalagi muridnya Aji Wensing itu mampu menulis kitab namanya apa kemarin saya sampaikan? Waduh lupa lagi. Mu'jamul Mufarros li Al-Fadil Hadis an Nabawi. Dia seorang Yahudi
ya muridnya Wensing, pakar kitab hadis, malah dia menjadi anggota Majma'ul Lughah di Mesir. Luar biasa kan? Nah, jangan kalah dengan orientalis kita. Lah kalau kita umat Islam, kemarin kan saya katakan kita harus unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan terutama tentang Islam jangan kalah dengan orientalis. Ya, kita masih banyak kekurangan, baca sebanyak-banyaknya pengetahuan itu. Nah, saya lanjutkan ini. Kalau ngomong masalah perbedaan madhab nanti bisa nggak selesai ini. Ini slide-nya panjang loh ya, ada berapa itu? Lanjut. Oh iya, lupa saya. Sudah dikasih. Nah, perjanjian lama bagi Kristen Ortodok Timur sama dengan perjanjian lama Katolik ditambah dengan kitab Esdras 1, Makabe 3, Esdras 2 dan 4, Esdras 3 dan 4 Makabe. Kitab Esdras 2 dalam perjanjian lama Kristen Ortodok Timur bernama kitab Ezra dan Nehemia. Dalam perjanjian baru Katolik dan disebut kitab Ezra dan Nehemia dalam perjanjian, maaf kita keliru, perjanjian lama ini Katolik dan Protestan. Saya lanjutkan. Di Al-Quran kita diajari oleh Allah di antara komponen sebagai orang yang bertakwa apa? Ya, hudal lil muttaqin, berarti orang bertakwa punya komponen apa saja? 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. 2, wa yuqimunas sholata. 3, wa mimma razaqnahum yunfikun. 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 5, wa bil akhiratihum yuqinun. Hasilnya ulaika ala hudam mir rabbihim sama dengan wa ulaika humul muflihun sama dengan al-muttaqun. Betul kan? Ya, betul ya. Betul dah? Kalau menurut surat Al-Fatihah, muflihun itu siapa? Pada surat Al-Fatihah, muflihun itu siapa? Al-muttaqun itu siapa pada surat Al-Fatihah? Alladzina an'amta 'alaihim. Betul ya? Siapakah alladzina an'amta 'alaihim menurut surat Al-Fatihah? Nabi. Oh, itu kan menurut surat An-Nisa ayat 69. Nah, wairil maghdubi 'alaihim. Terus? Paham nggak kita? Langsung bisa mengerti itu sendiri saya. Hah? Disempurnakan seperti itu sendiri. Iya. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Kita berdoa. Berdoanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri anugerah nikmat. Siapakah orang diberi anugerah nikmat oleh Allah? Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Siapakah orang diberi anugerah nikmat oleh Allah menurut surat Al-Baqarah? Iya. Hah? Apa? Al-muttaqun. Al-muttaqun itu adalah sama muflihun. Muflihun surat Al-Fatihah an'amta 'alaihim. Bisa kan? Kalau siratal mustaqim menurut surat Al-Baqarah apa? Apa? Harus pinter loh ya cara gini. Ayo.
Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jawaban Allah apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siratal mustaqim itu ya Al-Qur'an itu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Betul ya? Kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sama dengan apa? Hudal lil muttaqin. Betul ya? Kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya sama dengan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu komponennya ada berapa? Ada 5 tadi toh. Orang yang bertakwa sama dengan ulaika ala hudan mir rabbihim. Menurut surat Al-Fatihah, ulaika ala siratil mustaqim. Betul kan? Nah, dibalik-balik enak Al-Quran itu. Kalau Bible nggak bisa. Nah, nanti belajar ilmu itu ya. Tahu ilmunya? Ilmu apa itu? Bukan. Itu sebenarnya ada kitab, tapi saya dapat dari Mesir. Namanya Mushaful Muyassar, bukan tafsir Al-Muyassar ya. Mushaful Muyassar. Mudah-mudahan sekarang masih terbit. Itu kami dapat itu tahun dulu mas saya punya ketika jadi mahasiswa Al-Azhar Mersyid tahun 65-an dulu. Ya. Nah, terus saya beli yang baru itu sekitar tahun 95. Saya lacak sekarang di Darul Fikr nggak ada. Tapi itu bagus. Saya lanjutkan. Berarti komponen orang bertakwa itu diantaranya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Di antara kitab sebelumnya itu adalah kitab Taurat. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Coba kita artikan ya. Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, dengan hak, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Berarti kita beriman kepada Taurat dan Injil. Betul? Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqaihi wa ja'alnahu hudal libani Israil. Sebenarnya nggak usah saya terjemahkan, orang Aceh kalau nggak tahu terjemahannya, artinya mohon dipertanyakan kalau dia orang Aceh. Apalagi jadi mubaliknya kan gitu. Orang Aceh bersandi pada syarak kok syariah. Nah, sekarang biasanya kalau kita ini ya ditanyai oleh orang Kristen, ya, Al-Quran sendiri telah mengajarkan kepada umat Islam agar mereka beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil itu ada pada kitab suci kami umat Kristen. Lah seharusnya umat Islam juga mengimani kitab suci kami, karena Taurat dan Injil ada pada kitab suci kami. Jawaban sampai apa? Jawabannya? Iya. Jawabannya Injil mereka itu tidak sama sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran. Oh, lah Taurat. Injilnya kan udah diubah-ubah. Tolong buktikan kalau Injil sudah diubah. Ayo, buktikan. Kalau Anda mengatakan bahwa Injil kami palsu, Taurat kami ini juga palsu, berarti Anda punya yang asli. Iya kan? Punya yang asli. Terus tunjukkan sekarang yang asli. Kenapa?
tentang Injil dalam Al-Quran kemarin. Gimana? Kemarin kan ada cerita Ustaz tentang tidak benarnya kan karena Ustaz bilang kemarin kan ada cerita-cerita itu dalam Al-Quran kemarin tentang Injil dan Taurat tuh sudah dirubah-rubah enggak? Sudah dirubah-rubah. Al-Quran mengatakan kemarin kan cerita Ustaz. Yang cerita siapa? Ada kemarin antara kemarin itu ada. Ada saat Iya, diubah-ubah oleh tangan mereka, begitu. Iya, ayat Quran betul ada. Siapa yang nggak tahu? Al-Quran mengklaim seperti itu. Ya. Wailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum. Surat apa itu? Ayat ayat 70. Ayat 79, jangan lupa. Yang ayat 78 itu apa? Wa minhum Nah, itu teruskan ya. Udah. Ya. Kita mengatakan, terus Anda punya yang asli. Kan gitu kan? Sebenarnya firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, juga yang diberikan kepada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya itu sudah terangkum di dalam Al-Quran. Ya, dirangkum dalam, dan kemudian itu dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Ibrani. Di surat Al-Bayyinah ayat 3 itu bunyinya apa? Iya. Coba di awal surat Al-Bayyinah itu apa? Nah, yang ayat 3 apa artinya? Yang maksudnya gimana? Yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Apa itu maksudnya? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada betul. Nah, betul. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil, semuanya sudah masuk di Al-Quran itu. Karena ajaran Allah sejak zaman Bahaula sampai Bahaudah tetap sama. Urusan akidah ya, sama. Nah, saya lanjutkan. Ketika kita ditanya, kalau Anda mengatakan bahwa kitab suci kami, Taurat dan Injil telah dirubah, dipalsukan, mana buktinya? Atau Anda punya yang asli? Jawaban kita apa? Nah, bukan itu kan Al-Quran. Mereka nggak percaya pada Al-Quran. Kalau kita balik bertanya ke mereka, bahwasanya di dalam Bible itu ada tertulis Injil Allah katanya. Terus ada turunan dari langit, kitab yang tidak dimakan katanya, rasa manis tapi di perut rasa pahit. Itu kan juga ada bukti adanya dalam riwayat sekarang. Nah, jadi kita cara membuktikannya adalah sama seperti polisi. Ya. Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa ini dokumen palsu ataukah asli? Ya. Gampang kan? Ketika saya ditanya juga begitu. Mengapa Anda mempercayai sebagian ayat kami
kemudian membandingkan dengan ayat kami yang lain, dan Anda mengatakan bahwa katanya ayat kami ini, kitab suci kami adalah kitab yang palsu. Lalu mengapa Anda memakai argumen dari ayat-ayat kitab suci kami yang Anda anggap palsu? Kan gitu toh? Biasanya mereka begitu. Jawaban kita adalah ya sama. Yang mana? Polisi, pengacara, hakim itu bisa mengidentifikasi benar tidaknya Ini. yang palsu dengan yang asli adalah dengan mencermati, membandingkan materi-materi yang apakah yang palsu dan itu kan bisa dibandingkan. Kan itu. Nah, nanti kita lihat di sini. Ini sejarahnya dulu tentang kitab Taurat. Saya fokus ke Taurat saja sebab ini paling enak. Kita dalam benak kita sudah kenal dengan istilah Taurat, kan begitu. Apalagi ini dinyatakan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Ada tempat, kalau nggak ada tempat ini maju semua, nggak apa-apa. Kursi yang belakang digeser dulu ke sini. Ada tambahan kursi nggak? Oh ya udah. Besok tolong jangan terlambat ya. Iya. Eman, ilmu gini langka soalnya. Soalnya ngambilnya dari Surabaya. Jauh ya. Jauh. Kalau kita menjawab begini bagaimana Ustaz? Kalau ada pertanyaan seperti itu, Iya. kita menjawab kita tolak ukurnya adalah Al-Quran. Jadi bila ada sesuai dengan Al-Quran, bukan kita ambil. Oh, itu kalau mereka sudah beriman pada Al-Quran. Ya. Maksudnya dasar keimanan kita. Nah, kita benturkan dengan dokumen sendiri. Ya, itu caranya. Nah, sekarang saya bercerita ya tentang sejarah mengapa terjadi apa? Kekacauan, perubahan di dalam ayat-ayat kitab Taurat. Kita perlu ingat sebenarnya ada di surat Yusuf, tapi sayangnya meskipun kita berulang kali membaca surat Yusuf, apalagi kalau orang Jawa tingkepan, apa tingkepan itu di sini? Lagi hamil, usia kehamilannya itu 7 bulan apa 9 bulan? Oh 7 bulan ya, 7 bulan kan, itu tingkepan misalnya. Saya masih banyak, meskipun saya orang Jawa, tapi lama tidak di Jawa juga gitu, jarang saya. Nah, itu sering dibaca surat Yusuf kan gitu. Sebenarnya kita memahami nanti ya, setelah keluarga Nabi Yakub emigrasi ke Mesir, begitu ya? Emigrasi ke Mesir, terus beranak pinak di Mesir menjadi Bani Israel. Belum menjadi suatu bangsa, belum kerajaan. Ketika Fir'aun menindas mereka, kemudian lahirlah Nabi Musa. Singkat cerita, Nabi Musa bisa membawa mereka eksodus atau keluar dari Mesir. Begitu kan? Sama. Setelah eksodus dari Mesir menuju ke Palestina, menuju ke Palestina itu atas kehendak Nabi Musa ataukah atas kehendak Bani Israel sendiri? Atas? Bener ah? Dalilnya mana? Yang versi Quran, dalilnya mana? Atas kehendak Nabi Musa ataukah atas kehendak
Bani Israel. Kehendak Allah. Di surat apa? Surat apa? Al-Maidah atau surat 5 ayat 21. Ya qaumid khulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khosirin. Ayat apa tadi? Surat berapa? Ayat? Ayat 21. Betul ya? Betul ya? Ingat, ini saya juga banding-bandingkan dengan Al-Quran biar kita paham, karena kita ini umat Islam yang baca Quran. Apalagi orang Aceh loh ya. Nah, Nabi Musa tidak ikut masuk ke Palestina. Beliau tetap di Madian sampai wafat. Terus Bani Israel ini dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Mereka menyebutnya Yosua. Dan baru terbentuk kerajaan namanya Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Mengapa Nabi Yakub diberi nama Israel? Karena berjalan malam. Betul. Bahasa Arabnya berjalan malam di malam hari itu apa? Isra. Lah di situ kok ada ilnya. Tuhan. Iya. Dari bahasa ada kesamaan dengan bahasa Arab yaitu Abdullah. Berarti hamba Tuhan. Itu bahasa Arab ataukah bahasa Ibrani? Bener tak? Kita harus kritis terhadap sejarah juga ya, kalau jadi dai khusus. Ya harus kritis juga, sejarah, bahasa itu harus kritis. Ya, sosiologinya harus kritis juga, karena orang khusus ya, khos. Tahu khos ya? Tahu wali khos. Wali siapa? Nah, kemudian ada wali khawasul khawas. Wali khusus di atas khusus. Israel itu ada dua versi. Menurut Islam berasal dari kata Isra dan Il. Tapi ini bukan bahasa Arab. Lah kok muncul di Al-Quran itu kan transliterasi bahasa. Ya kan? Transliterasi bahasa. Dan tidak diterjemahkan. Ya. Nah, Israel itu memang artinya perjalanan di malam hari atas perintah Allah. Yang pertama, versi Islam loh ya. Kemudian versi Islam yang kedua berasal dari kata-kata Isr dan Il. Isr itu artinya tawanan. Artinya tawanan Tuhan. Maksudnya apa? Sama seperti yang dinyatakan tadi, artinya hamba Allah. Tapi juga bisa artinya karena tawanan Allah, seperti anak-anak remaja. Sudah nikah apa belum? Belum. Nah, ketika jatuh cinta, pada seorang wanita, nah, ketika pandangan pertama, terus biasanya dulu, Ustadz kita dulu biasa gitu ya, waktu jatuh cinta pertama mengatakan, engkau menawan hatiku. Cakep.
Berarti kita itu menjadi tawanan bagi wanita itu. Betul kan? Jatuh cinta itu kan begitu. Nah, tawanan. Begitu pula Nabi Yakub itu sebagai tawanan Allah, sebagai kekasih Allah. Berarti hamba Allah yang hanif. Itu yang versi Islam. Kalau versi Kristen dan Yahudi beda lagi. Ya, pada kitab Kejadian pasal 32 itu diceritakan ketika Nabi Yakub beserta keluarganya diperintah oleh Allah pindah ke Laban, pindah ke Haran dari Laban, dilakukan di malam hari atas perintah Allah. Terus di tengah perjalanan di malam hari dia tidak tahu arah kemana. Nah, dari kejauhan dia melihat api. Logikanya kalau ada api berarti ada orang yang menyalakan api. Didatangilah api itu, di tengah perjalanan menuju api dihadang oleh Tuhan berwujud manusia. Terus Nabi Yakub diajak bergumul. Tahu bergumul ya? Gelut. Gulat ya. Bergumul. Nah, ketika Nabi Yakub tahu peting ya? Di peting itu ya Tuhan berwujud manusia gak bisa melepaskan diri. Akhirnya Tuhan meraba-raba. Maaf, ini versi Yahudi dan Kristen loh ya. Nanti Ustadz Masud ngawur. Bahaya ini. Iya. Terus Tuhan berwujud manusia meraba-raba, kakinya meraba, ada kayu. Kayunya diambil, dipukulkan ke kaki kiri Nabi Yakub. Sehingga Nabi Yakub terpelecuk dan pincang. Oleh karena itu sampai sekarang orang Yahudi mengharamkan kaki kiri binatang sembelian. Lah, Indonesia waktu moneter tahun 98 pernah dikirimi Yahudi satu kapal kaki kiri ayam. Sana. Ya. Ini sampai subuh itu Tuhan dipeting itu ya. Terus Tuhan teriak-teriak, lepaskan aku, ini sudah subuh. Akhirnya Yakub mengatakan, aku tidak melepas kamu sebelum engkau memberkati aku. Lalu Tuhan berwujud manusia ini mengatakan, bertanya, siapa namamu? Dijawab Yakub. Tuhan yang berwujud manusia menyahut, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Karena kamu telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, kamu yang menang, Tuhan kalah. Tempat pergumulan Tuhan dengan Yakub dinamai Peniel. Artinya bertemu Tuhan face to face. Bertatap muka. Jadi itu ceritanya. Tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 32 ya. Mulai ayat pertama sampai ayat 29. Ya, itu paham ya? Cerita dalam versi Islam dengan versi Kristen dan ya. Kebanyakan. Nah, ini ya. Ustaz, itu kan dari segi cerita sudah sangat ngawur itu. Kok mereka masih percaya seperti itu? Kenapa? Itu kan ceritanya sudah sangat ngawur itu, Pak. Itu menurut Anda. Menurut mereka betul itu. Masuk dalam kitab sucinya. Itu ya. Itu nanti, kritik itu nanti memang ada. Nanti ya. Sabar. Jadi dai kok nggak sabaran gini. Sabar. Debat juga begitu, harus sabar. Ya. Nggak boleh marah-marah.
Ngawur, turun-turun mesti ngawur-ngawur ini. Ya memang itu cerita dalam Nah nanti kritiknya beda lagi. Ya memang mempelajari kitab suci mereka, mempelajari ajaran mereka, ya boleh hati panas, tapi harus segera disejukkan. Ya memang begini, makanya belajar. Ya. Oh, saya keliru sampai keliru ini. Ya sudah ya tentang kata Israel tadi ya. Jadi biar kita tidak bingung. Nah setelah itu raja pertama namanya Saul, terus diganti oleh Nabi Daud. Di masa Nabi Daud kerajaan Israel namanya Israel. Ya, jadi kita harus bisa membedakan Bani Israel dan bangsa Israel. Oh ya. Di situ ada. Ini. Ya. Jadi ini ya, harus bedakan. Nanti loh, kenapa di Al-Qur'an pada masa Nabi disebut Bani Israel? Kenapa tidak Ummatul Israel? Itu beda. Ya. Nah, setelah Nabi Daud sudah mampu mengokohkan kerajaan Israel, Nabi Daud wafat, diganti Nabi Sulaiman, kerajaan Israel bertambah besar. Setelah Nabi Sulaiman wafat tahun 920, ya, ingat tahun 920 sebelum Masehi. Ingat-ingat itu sudah pecah Bani Israel ini. Nih. Kerajaan Israel yang utara ini yang warna hijau daun ini, kerajaan Israel utara beribu kota di Samaria, terdiri dari 10 suku bangsa Israel. Ya. 10 suku bangsa Israel, karena sudah ada kerajaan maka bisa disebut dengan bangsa. Kalau zaman Nabi Muhammad mereka diaspora, tidak ada bangsa Israel. Iya, diaspora, bangsa gelandangan, nggak punya tanah air. Waktu itu zaman Nabi itu nggak punya tanah air. Ya, terdiri dari 10 suku bangsa. Ya, ibu kotanya di Samaria. Kerajaan selatan bernama Kerajaan Yudea atau Kerajaan Yehuda, yang di kemudian hari kita sering menyebutnya sebagai Yahudi. Loh, kok sekarang kita hanya menyebutnya Yahudi, mana suku yang lainnya? Kan gitu. Lah, Kerajaan Yudea atau Kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku. Kan 12 suku kan? Suku Yehuda dan suku Benjamin. Suku Yusuf atau suku Efrim ada di kerajaan utara. Inilah awal perpecahannya. Mereka saling membenci. Yang kemudian persoalannya adalah setiap tahun ada ibadah tahunan bagi Bani Israel. Nah, di Injil karangan Matius itu juga ada cerita, karena setiap tahun Bani Israel itu ada kewajiban melaksanakan ibadah tahunan, sholat tahunan seperti Idul Fitri gitu. Ya, syaratnya apa? Harus ke Yerusalem. Ibu kota kerajaan Yudea itu di Yerusalem, yang biasa kita sebut Al-Quds. Ya, Yerusalem Al-Quds. Nah, jadi setiap setahun sekali ada kewajiban sholat secara nasional. Syarat sahnya itu dilaksanakan di Yerusalem atau Al-Quds. Di depan mereka harus ada tabut atau peti yang berisi loh-loh batu, atau loh-loh batu yang di loh batu itu tertulis ayat-ayat Taurat.
Ya, itu syarat sahnya. Dan kiblatnya ya Bait Hamikdasa atau Baitul Maqdis yang sekarang kita sebut Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang kok ke tembok ratapan? Lah karena mereka dilarang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Kalau sekarang itu, makanya temboknya itu mereka sebut tembok ratapan juga. Bahasa Arabnya baka, menangis. Kita juga kalau sudah di Ka'bah juga menangis. Ya, ini. Lah, kerajaan utara merasa dengki terhadap kerajaan selatan ini, maka penduduk kerajaan utara ini dibuatkan mezbah sendiri di Gunung Gerizim. Ya. Di Gunung Gerizim. Di antara unsur ritual penyembahan kepada Allah di Gunung Gerizim itu ternyata mereka mencampur aduk ajaran Nabi Musa dengan ajaran-ajaran penyembah dewa Baal yang disembah oleh orang-orang Kan'an, dicampur. Di antara praktek ritualnya saat berkeliling itu, ya, mengelilingi mezbah itu, mohon maaf, telanjang bulat laki-laki dan wanita. Dan itu terjadi, mohon maaf ya, seks bebas. Itu. Akibat sinkretisasi agama, padahal di masa Nabi Musa mereka sudah diambil perjanjian oleh Allah. Itu di Al-Quran ada, di Bible juga ada. Di Al-Quran surat apa? Ayat? Itu hanya apa? Perjanjiannya itu apa? Coba dicek surat Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 46. Bukan yang ayat 62 sama 93. Bukan apa? Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum ya bani Israil adkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdikum. Nah, terus perjanjian yang pertama satu loh kamu nih. Satu, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Nah, itu kan perjanjiannya kedua, wala talbisul haqqa bil, terus wa antum. Lah, ternyata mencampur aduk antara ajaran Allah dengan ajaran penyembah dewa Baal yang dianut oleh orang-orang Kan'an atau Kanaan. Akibatnya apa? Allah murka terhadap mereka sehingga Allah membiarkan kerajaan utara ini dihancurkan oleh Raja Asyur yang bernama Sargon kedua tahun 722 sebelum Masehi, ya, sebelum Masehi. Mayoritas mereka yang masih hidup dibuang ke Laut Kaspia. Ya. Jadi musnah 10 suku Bani Israel ini musnah. Oleh karena itu sampai sekarang orang-orang Yahudi terutama Zionis Israel mengenang mereka dengan istilah the 10 lost tribes of Israel, 10 suku Bani Israel yang hilang. Kita sudah tidak mengenal lagi suku Lewi, suku Zebulon, suku Yosef, suku Simeon, suku, kan udah nggak kenal lagi. Paling-paling yang kita kenal adalah celana jin merek Levi's. Ya kan? Artinya milik Lewi, salah satu suku Bani Israel yang menurunkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Suku Lewi.
Nah, dari sini nanti kita tahu bahwa silsilah Yesus dalam Matius dan Lukas itu salah dua-duanya. Ya, makanya perlu tahu sejarah Bani Israel ini meskipun secara singkat. Paham ya ini ya? Ini dibiarkan oleh Allah, dihancurkan oleh Raja Sargon kedua dari Asyur, ibu kota Samaria juga dihancurkan. 10 suku Bani Israel kemudian kehilangan identitasnya dan eksistensinya. Entah kemana. Menurut catatan Yahudi dalam kitab sucinya, yaitu pada kitab Raja-Raja pertama, pasal 14 ayat 15, ya, yang di perjanjian lama itu, ini diceritakan begini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Kata-kata menyakiti hati Tuhan ini banyak dalam Bible. Termasuk Tuhan menyesal dan hatinya pilu. Ya. Ada di Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Adapun kerajaan selatan yang bernama Yehuda atau Yudea, karena juga melakukan sinkretisasi agama, mencampur aduk. Padahal sudah diingatkan, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalau tidak dijelaskan sejarah Bani Israel seperti detail ini, kita nggak paham surat Al-Baqarah itu. Ya kan? Ya sudah dibaca berulang kali tapi nggak paham tentang sejarah Bani Israel secara komprehensif. Oleh karena itu kita sebagai dai hati-hati. Ya, kita mengajari umat supaya tidak mudah mencampur aduk ajaran Allah dengan ajaran lain. Bahaya, akibatnya apa? Kita nanti seperti Bani Israel, naudzubillah min dzalik. Nah, kerajaan selatan juga begitu, melakukan sinkretisasi agama. Akibatnya apa? Allah membiarkan mereka dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar yang kedua, Nebukadnezar dari Babilonia. Ingat, yang kerajaan Israel, kerajaan utara tadi dihancurkan Raja Sargon kedua tahun 722. Perpecahan Bani Israel tahun 922. Betul ya? Kerajaan selatan dihancurkan Raja Nebukadnezar dari Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Tabut yang berisi kitab suci Taurat dihancurkan. Rumah Allah, Baitullah, Baitul Maqdis, Bait HaMaqdasa juga dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, hancur semua. Penduduknya yang masih hidup dibawa ke penjara Babel. Ya, ke penjara Babel. Gambaran penjara Babel itu sekarang itu ya mirip Gaza itu. Ya. Jadi pengalaman Gaza dan West Bank, ya, jalur barat, pengalaman Yahudi masa lalu. Dan yang paling dibenci itu memang Irak sama Syam. Tadi coba, Raja Asyur tadi di mana? Ya di Syam. Ini kan. Sampai sekarang dendamnya itu nggak bisa hilang. Karena Babilonia itu adalah Irak sekarang. Makanya dengan Iran, kenapa kok tidak seberapa berani? Itu ada sejarahnya nanti di sini. Ya.
Nah, ini tentang sejarah ini sudah lama saya tulis pada buku saya yang judulnya Dialog Santri Pendeta. Itu buku itu terbit cetakan yang ke-8 tahun 2003. 2003 sudah berapa tahun? Waktu itu saya masih kicil imut-imut. Sekarang sudah tua amit-amit. Lah berapa tahun? Ini ada sudah cetakan ke-8 tahun 2003. Ya. Jadi kalau orang Surabaya tanya saya, Ustadz Masud, kelihatannya gak kerja kok ada uang dari mana? Ya kan karena ini terbit berulang kali. Duduk manis bisa beli sedan ya ini. Dan buku ini dulu sebelumnya, sebelum terbit maunya dibeli oleh gereja. Tapi saya tolak. Nah, ternyata setelah di Gramedia, tiap ada di rak Gramedia diborong oleh gereja biar orang Islam tidak baca. Makanya ini terus cetak, ya lumayan cetak ke-8 kali kan gitu. Lah kalau yang ini sudah 150.000 eksemplar. Ini bestseller ini. Saya nggak bawa banyak-banyak ya, mohon maaf. Saya hanya bawa 70 eksemplar saja. Nggak cukup rasanya ini ya. Nggak cukup. Karena pikiran saya paling-paling maksimal 50 orang gitu loh. Karena pelatihan kan. Ternyata banyak. Kalau ini, mohon maaf, nggak saya bawa karena habis. Ini yang disampaikan oleh kemarin oleh Kodanrutan itu ada di sini semua. Karena ini sudah saya tulis lama sekali. Ini tahun 2002. Ya. Ada lagi Al-Quran berbicara tentang Kristen. Itu saya tulis sama Profesor Dr. Imam Mukhlas MA, guru besar IAIN Surabaya. Itu tahun 96. Saya pun masih muda imut-imut waktu itu ya. Itu. Makanya banyak nulis sampean ya. Insya Allah nanti banyak rezeki kan gitu. Karena kita berdakwah terus. Jadi ini juga bisa dibaca pada buku Max Aidimon dalam bukunya Juska and History, kemudian Seman Sebak Montefiore, Jerusalem the Biography. Banyak tentang kisah ini banyak ya. Jadi apa yang saya sampaikan mesti ada data sejarahnya. Saya tidak berani menyampaikan kalau nggak ada bukti sejarah. Sebab apa? Kepreset sedikit saya ini pasti ditangkap polisi. Apalagi tahun ini, ya, tahun sebelumnya, ya. Sebenarnya ini saya tulis tahun 92 terbit awal itu. Nah, ini menurut catatan Yahudi yang ditulis dalam kitab sucinya, Tuhan atau Allah membiarkan Bani Israel dihancurkan oleh Nebukadnezar itu ditulis begini. Cermati ayat ini. Ini mohon maaf, bukan ditulis oleh bangsa lain, tapi ditulis oleh orang-orang Yahudi sendiri. Ya, dalam kitab sucinya yang disebut oleh orang Kristen Perjanjian Lama. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda, yaitu kerajaan selatan, akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, kerajaan utara. Dan aku membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, sebagai kota suci dibuang oleh Allah, ya, bagi orang Israel. Ya, orang Israel sudah tidak punya hak memiliki kota Yerusalem, kota Yesus Yerusalem ini. Karena apa? Mereka telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Di sini disebutkan, aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, yaitu Baitullah, rumah Allah.
Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana, yaitu di Yerusalem, terutama di Bet Hamaqdasa atau Baitul Maqdis atau Baitullah. Ya, paham ya? Berarti menurut ayat ini Israel masih punya hak enggak terhadap Yerusalem? Enggak punya sudah. Siapa yang berkata itu? Mereka sendiri. Kita kan biasanya ganyang Israel. Kan gitu kan? Mana dalilnya, argumennya? Ada data sejarah dalam kitab suci mereka sendiri. Nah, kalau gini kan enak toh? Iya. Setelah Babilonia lemah dan ditaklukkan oleh Raja Kores atau Cyrus, Raja Persia. Persia itu mana? Iran. Bani Israel diperbolehkan kembali ke Yerusalem dan bisa membangun kembali rumah ibadah. Ya, bangun kembali rumah ibadah. Tapi mereka sudah tidak lagi menyebut Bet Hamaqdasa atau Baitul Maqdis, tapi lebih populer yang sekarang ini dengan istilah Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Mengapa? Saya ceritakan sedikit, agak santai aja ya, yang penting fokus. Setelah mereka berada di penjara Babel, mereka tidak boleh menyebut nama Allah, mereka tidak boleh beribadah kepada Allah, dan juga tidak boleh memakai bahasa Ibrani. Ya, siapa saja yang ketahuan beribadah kepada Allah memakai bahasa Ibrani akan ditangkap dan disiksa. Masih ingat zaman awal, zaman Orde Baru dulu, ketika kekuasaan pemerintahan dikendalikan oleh CSIS, Central Strategies and International Studies, umat Islam terutama yang pegawai negeri dilarang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hendaknya pegawai negeri menyebut Tuhan yang Maha Esa. Masih ingat itu ya? Begitu dulu. Ya, CSIS itu adalah lembaga studi think tank-nya negara, tapi ini adalah milik dari orang-orang Katolik. Tokoh-tokoh mereka masuk di kabinet zaman Pak Harto. Ada Murdani, ada Sumarlin, ada Radius Prawiro. Pokoknya orang Kristen masuk di situ semua. Jadi Menteri Kabinet Pembangunan di zaman Pak Harto. Kita dilarang itu. Sama orang-orang Yahudi dilarang menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah. Kenapa? Yang melarang mana? Indonesia apa sana? Yang sana. Ya, ini bukan Nejar ini. Ya, dilarang. Ya. Sehingga orang-orang Yahudi sampai tidak keturunannya sampai tidak bisa berbahasa Ibrani. Ya, sampai tidak bisa bahasa Ibrani. Gambarannya seperti orang-orang Islam zaman Menteri Pendidikannya Daud Yusuf, ya, dikasih gambaran bahwa bahasa Arab itu seperti hantu, genderuwo. Tahu genderuwo? Hantu yang menakutkan itu. Sehingga remaja-remaja Islam hampir semuanya, terutama tahun 80-an, tidak bisa menulis, membaca dan menulis Arab. Tak bisa. Arab Melayu yang dulu biasa diajarkan di Sanawiyah dan Aliyah dihapuskan.
Dan akibatnya apa? Hingga sekarang banyak guru-guru pendidikan agama Islam tidak bisa menulis Arab dengan benar, tulisannya seperti cakar ayam. Bahkan tidak bisa membaca Al-Quran itu banyak. Ustaz ke tempat lain, Ustaz, dan syukur. Nanti ya Ustaz lanjutkan lagi nanti. Oh iya iya. Ustaz udah ada janji ke tempat lain kan? Oh iya. Pas ya jamnya. Nanti takut saya terlambat sana. Oh iya. Ya mohon maaf ya, ini masih pengantar loh ya. Permisi saja. Hah? Permisi ya. Masih panjang sebenarnya. Ya, ini kurang berapa slide ini? Masih banyak ya. Ya, sementara itu dulu, karena harus ke tempat lain. Nanti insya Allah dilanjut pada waktu dan gelombang yang berbeda. Ya, tapi saya di sana jam 10 ya. Oh ya, berarti masih ada 4 menit lagi. Sana sini 5 menit ya. Oh ya, ya udah kalau gitu. Sementara itu dulu, mohon maaf, saya pindah tepat sebentar, nggak lama-lama, paling sehari kok. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Mas'ud yang telah menyampaikan. Memang tidak terasa ya, 2 jam, hampir 2 jam ya. Jadi kita berharap untuk peserta untuk bisa hadir lebih cepat ya dari waktu yang sudah ditentukan panitia. Sebelum pukul 8 sudah hadir di ruangan kita agar waktu yang kita laksanakan untuk materi-materi ini bisa terlaksana dengan maksimal. Insyaallah besok Ustaz Mas'ud juga akan menyampaikan materi lagi ya. Dia ada 2 kali penyampaian materi. Setiap pemateri kita ada 2 kali ya. Saat lagi setelah istirahat sejenak nanti akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nafi berkaitan dengan kristenisasi ya. Adapun tema yang akan disampaikan nanti akan disampaikan, dan materi-materi ini akan kita kirim ke grup serta ya. Jadi insya Allah nanti ada panitia yang akan kirim. Saya sudah kirim panitia tadi. Jadi mohon nanti untuk ketenangan. Allah. Saya selaku pada pribadi maaf secara kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong,